Selamat pagi, Ibu, Bapak, teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Bupati, Bapak Rektor, para pemakalah, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Rancangan Strategi Multi-Stakeholder Partnership Menuju Wisata Kelas Dunia UNESCO Global Geopark Kawasan Danau Toba. Dalam hal ini termasuk untuk pengembangan potensi kepariwisataan Desa Agihotang Meat yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Guntur Sianipar. Sehingga paparan ini merupakan sebuah konsep yang generik yang bisa digunakan untuk di seluruh kawasan Danau Toba, khususnya pada pengembangan desa wisata. Penelitian ini merupakan penelitian yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan penekanan pada masyarakat sebagai fokus utama pengembangan kepariwisataan dan dalam upaya menemukan konsep yang paling tepat dalam pengembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba. Dengan spesifik topik yang akan disampaikan adalah strategi multi-stakeholder partnership. Multi-stakeholder partnership adalah sebuah hubungan kerja yang berkelanjutan antara organisasi dari berbagai jenis sektor dengan menggabungkan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki dan berbagai risiko yang mungkin bisa terjadi untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama ataupun masing-masing. Kemitraan ini biasanya memanfaatkan inti dari pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan aset masing-masing mitra untuk menciptakan solusi yang kiranya kalau dikerjakan sendirian tidak bisa dicapai. Meskipun kemitraan melibatkan 2 atau lebih aktor, misalnya pemerintah, pelaku bisnis, dan pelaku di sektor swasta, masyarakat sipil, dan badan pendukung lainnya, namun fokus dan starting point-nya tetap harus pada masyarakat, karena masyarakatlah yang memiliki potensi kepariwisataan tersebut. Dalam hal ini, dalam penelitian ini, dalam rekomendasi ini, masyarakat yang kami garis bawahi itu adalah terutama anak muda sebagai generasi penerus bangsa dan generasi penerus di kawasan Danau Toba. Menyadari pentingnya peran masyarakat, maka penelitian terdahulu kami adalah sebagaimana umumnya penelitian di sektor kepariwisataan berkaitan dengan community base, merupakan konsep utama dalam pengembangan kepariwisataan karena pada dasarnya kepariwisataan embedded atau melekat pada masyarakat. Namun, tidak cukup hanya pada masyarakatnya, yang juga penting adalah orang atau people-nya. Maka riset saya sebelumnya yang berikutnya adalah pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau people base yang merupakan aktor utama di dalam kepariwisataan. Dalam gambar ini tampak integrasi antara community dan people base. Penelitian saya yang berfokus pada pengembangan community base adalah berusaha mengidentifikasi peran dari seluruh aktor di dalam masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dengan penekanan pada desa. Seperti tampak dalam slide, itu ada 5 aktor utama, yaitu adalah local community, local government, institusi pendidikan, pelaku bisnis, dan juga media yang masing-masing memiliki peran yang sentral dan penting dalam upaya pengembangan kepariwisataan. Sementara itu, penelitian saya dengan fokus pada pengembangan orang atau people base menekankan pada 3 aspek, yaitu knowledge, skill, dan attitude, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi agar bisa memberi kontribusi maksimal pada pengembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba dengan spesifik pada 5 dimensi yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya. Kedua penelitian tersebut menghasilkan sebuah model pengembangan terintegrasi antara aktor dan upaya pengembangan knowledge, skill, dan attitude. Hal ini penting karena setiap aktor memiliki peran yang akan mempengaruhi upaya pengembangan tersebut. Di mana di sini tampak bahwa kelima aktor di dalam community memiliki dengan perannya masing-masing, lalu kemudian upaya pengembangan berdasarkan pada knowledge, skill, dan attitude itu diperlukan untuk sama-sama menggerakkan dan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi. Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang kemudian terfokus pada perumusan strategi multi-stakeholder partnership sebagai upaya mendukung pencapaian
kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata kelas dunia. Multi-stakeholder partnership adalah salah satu mekanisme untuk memobilisasi dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya, keuangan, serta menyeimbangkan kompetensi untuk menciptakan sinergi. Multi-stakeholder partnership yang kami akan rekomendasikan dapat digambarkan dengan lambang ini, di mana merupakan spesifik adalah sebuah program aksi yang bermakna bahwa program multi-stakeholder partnership yang diusulkan merupakan integrator dan akselerator partisipasi masyarakat atau komunitas dalam upaya pengembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba. Secara spesifik, program tersebut adalah pelibatan masyarakat, khususnya anak muda, secara konsisten dan terpadu untuk mereka berfungsi sebagai inovator, komunikator, dan kolaborator. Sebagai inovator, anak-anak muda tersebut didorong untuk merancang berbagai penawaran wisata, geosite, atraksi budaya, souvenir, agar semakin banyak orang tertarik datang di kawasan Danau Toba. Sebagai komunikator, mereka akan didorong untuk merancang pesan-pesan komunikasi dan promosi di media sosial untuk memobilisasi dan mengorkestrasi. Dan sebagai kolaborator, mereka akan menjadi pelaksana atau melaksanakan inovasi dan komunikasi promosi yang sudah digagas, sudah dirumuskan, sudah dirancang, bekerja sama dengan kelompok sadar wisata. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi kepariwisataan di wilayah desa, memfasilitasi masyarakat mengembangkan produk turunan dari wirausaha lokal seperti souvenir, kuliner, mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, dan merancang program digitalisasi khususnya dalam mempromosikan kawasan Danau Toba. Target capaian program ada 3, yaitu partisipatif, merupakan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan produk dan jasa kepariwisataan meningkat secara signifikan. Target ekonomi, wilayah tumbuh dengan indikator meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal di sektor pariwisata, dan digitalisasi taraf hidup masyarakat meningkat dengan kemudahan dan inklusivitas teknologi digital, demikian juga dengan partisipasi dan ekonomi. Peserta program yang direkomendasikan prioritas terutama pada putra daerah yang sedang menempuh studi di luar Samosir dan atau kabupaten lain di kawasan Danau Toba. Anak muda yang punya kepedulian atas kepariwisataan Indonesia khususnya di kawasan Danau Toba. Sifat dari program itu adalah ikatan dinas dengan maksimal 2 tahun dengan target yang jelas dan terukur. Mengapa ikatan dinas? Karena ingin supaya program ini memiliki dampak yang jelas, dampak dan jejak yang jelas, yang tidak hanya sekedar sifatnya hit and run. Inisiatif dan eksekusi merupakan kerjasama sebagai ciri dari multi-stakeholder partnership itu adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Badan Otorita Danau Toba, perguruan tinggi, terutama di Sumatera Utara, tidak menutup kemungkinan dengan di Unpar, lalu kemudian perusahaan dengan untuk mendukung teknologi dan dana corporate social responsibility, dan juga media yang akan membantu untuk mengorkestrasi dan juga memobilisasi. Untuk melengkapi hasil penelitian kami melakukan benchmark, yaitu dengan penekanan bahwa masyarakat dan warisan potensi budaya serta alam menjadi sentral dalam pengembangan dan perwujudan potensi kepariwisataan. Contoh yang akan saya sampaikan, potensi kedua tempat wisata ini mungkin tidak sebesar dan tidak seluar biasa yang dimiliki oleh kawasan Danau Toba. Namun, fokus, kegigihan, serta kerjasama multi-stakeholder, serta partisipasi masyarakat kiranya dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kawasan Danau Toba. Secara khusus dalam hal ini starting point-nya adalah pada desa. Yang pertama yang saya akan berikan sebagai benchmark itu adalah Situ Rawa Gede. Adalah sebuah kawasan agrowisata kopi di Kabupaten Bogor yang berkembang karena antusiasme dari masyarakat dan adanya kerjasama multi-stakeholder, termasuk Unpar. Saya salah satu dari yang menjadi pembina atas desa ini. Selain tentu saja pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, Kemendes, Kemenparekraf, dan juga lembaga Human Initiative.
Hasil dari MSP itu adalah pengembangan kawasan, peningkatan jumlah kunjungan rata-rata 1.500 per hari, pengembangan budidaya kopi, penyediaan akses pada pendanaan tingkat nasional, dan Hawa Gede menjadi finalis Desa Wisata Award Bakti BCA pada tahun 2021 ini. Yang kedua adalah Kampung Adat Cirende, kawasan kepariwisataan yang dikembangkan dari budaya masyarakat turun-temurun, yaitu makan singkong sebagai makanan pokok. Ini kemudian dijadikan tema pengembangan kepariwisataan, yaitu gastrodiplomasi. Masyarakat bekerja sama dan didukung oleh Pemkot, khususnya Bapeda Cimahi di bawah komando Bapak Elifas Simatupang, merupakan integrator dan akselerator berkembangnya Kampung Adat Cirende saat ini, yang kemudian menjadi laboratorium hidup secara lokal, nasional, dan internasional dalam mempelajari budaya Sunda wiwitan. Dan ini adalah sebuah contoh nyata dari multi-stakeholder partnership. Ini adalah tampak bagaimana hasil, ada souvenir, lalu kemudian kawasan perkemahan, lalu kemudian ada sudah mulai menggunakan digitalisasi. Dari pemaparan tersebut, maka kami dapat memberikan kesimpulan bahwa pengembangan kawasan Danau Toba menuju pariwisata kelas dunia harus tetap bertumpu pada masyarakat. Diperlukan strategi pelibatan multi-stakeholder yang sifatnya terpadu dan konsisten dalam bentuk program spesifik dengan fokus pada anak muda sebagai pemilik masa depan kawasan Danau Toba. Penelitian ini merekomendasikan program yang bersifat integrator dan akselerator dengan anak muda sebagai aktor sentral untuk menjadi inovator, komunikator, dan kolaborator. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.